Kamu pasti pernah nggak sih ngerasa kayak super aman pas lagi ada di satu ruangan yang tertutup rapat? Kayak, ya rutinitas kerja yang gitu-gitu aja lah tiap hari. Oh, yang rasanya kayak lagi sembunyi di dalam kepompong gitu kan ya? Nah, iya, benar banget. Tapi, gimana kalau ternyata keheningan di ruangan itu sebenarnya adalah suara napas yang ditahan? Karena, ya ternyata ada predator yang lagi ngawasin kamu di tempat yang sama. Wah, kepompong yang tadinya kerasa ngelindungin, malah perlahan berubah jadi ruang eksekusi kedap suara tuh jadinya. Tepat, dan perasaan terisolasi yang mencekam ini nih yang jadi inti dari deep dive kita hari ini. Misi kita, kita mau membedah sebuah dokumen cerita yang tegang banget, bab 2 dari arsip yang tidak boleh dibuka. Ini yang bahas dinamika psikologis toko Alfian itu kan? Iya, bener. Alfian dan rekan kerjanya, si Senja, jadi pasca insiden di Blok G, mereka berdua tuh terjebak harus kerja berdampingan di ruang arsip. Cuma ditemenin suara AC sama tumpukan kertas. Oke, mari kita bongkar ini. Ketegangannya pasti luar biasa tebal tuh di udara. Banget. Mereka tuh kayak sengaja diam-diaman gitu loh. Iya, mereka nyiptain keheningan itu sebagai mekanisme pertahanan. Keduanya sadar sih ada rahasia gelap di sekeliling mereka, tapi milih buat nggak ngomongin itu. Kayak milih buta itu cara paling instan buat ngerasa aman. Bener sih. Sampai akhirnya nih, di suatu larut malam, Senja tiba-tiba mecah keheningan itu. Oh, yang dia ngasih kopi itu ya? Nah iya, dia nyodorin secangkir kopi instan murahan ke Alfian, terus dia kayak ngasih alasan kenapa dia sering lembur. Dia bilang, beberapa hal tuh lebih aman diawasi pas lagi nggak ada orang. Terus keluarlah peringatan yang lumayan bikin merinding itu. Iya, dia ngasih peringatan gini. Orang mati kedinginan di badai salju itu bukan karena fisiknya lemah, tapi karena mereka mulai ngerasa hangat, terus terbiasa, lalu ketiduran. Wah, metafora badai saljunya dalam banget. Makanya, ruang arsip yang nggak ada jendelanya ini kan seolah nyaman banget ya. Tapi sebenarnya itu jebakan mematikan. Jadi, apa arti dari semua ini coba? Yang menarik di sini adalah, Senja tuh sebenarnya nggak lagi ngancam Alfian. Dia justru lagi ngasih peringatan keras. Oh, jadi dia nggak lagi nakut-nakutin ya? Bukan, dia lihat Alfian ini mulai beradaptasi dan kebawa arus rutinitas di ruang arsip itu. Di lingkungan yang manipulatif kayak gitu, ilusi keamanan justru senjata yang paling bahaya. Senja tahu persis kalau kenyamanan itu yang bakal ngebunuh Alfian. Berarti efeknya tuh mirip banget sama nitrogen narkosis ya, kalau buat penyelam laut dalam, Gimana tuh maksudnya? dan malah tenggelam. Kenyamanan yang nipu banget. Nah, analogi yang sangat pas tuh. Senja emang lagi berusaha keras nampar Alfian biar sadar sebelum dia nyampe di titik euforia yang mematikan itu. Tapi tunggu dulu deh. Ini ada yang rasanya agak ganjil sih buatku. Peringatan senja kan justru malah bikin Alfian jadi kepo ya buat ngebongkar kejanggalan. Iya, dia mulai memperhatikan sekitarnya kan? Benar, dia nemu nomor indeks arsip yang lompat misterius banget. Dari 045 langsung ke 049 tanpa ada keterangan void. Terus buku lognya juga ditulis ulang pakai tinta beda ya? Iya benar banget. Dan puncaknya nih, di sebuah sore yang lagi hujan, pas Alfian mau nyentuh map merah misterius, Senja muncul kan dari belakang? nah itu, dengan aroma teh kamomilnya, dia tiba-tiba muncul. Tapi anehnya, alih-alih ngerampas map itu dari Alfian, dia malah nyuruh Alfian bacanya sampai habis. Sambil bilang, jangan menghakimiku dengan cerita yang salah. Kelihatan aneh memang. Kan logikanya, kenapa Senja nyerahin kuncinya sukarela gitu? Bukannya dia malah lagi nggali kuburannya sendiri ya? Kalau kita lihat ini murni dari kacamata taktik bertahan hidup, ya itu emang bunuh diri sih. Tapi kita lagi ngelihat potret hancurnya mental seseorang di sini. Senja itu udah ngawasin rahasia ini sendirian entah berapa tahun. Pasti capek banget sih nyimpen itu semua. Banget. Beban mental dari nutupin kejahatan raksasa itu luar biasa nguras energi. Permintaannya buat nggak dihakimi itu bentuk pelepasan emosionalnya dia. Dia udah terlalu lelah jadi penjaga gerbang neraka sendirian. Oh wow, berarti ini kayak whistleblower yang secara nggak sadar ninggalin jejak karena tekanan rasa bersalahnya tuh udah jauh lebih besar dari rasa takutnya ditangkap ya. Iya, bahkan lebih dari itu, dia pengen seenggaknya ada satu orang aja yang tahu posisi asli dia. Dan apa yang Alfian temuin di dalam map merah itu, akhirnya ngejelasin semuanya kan? Gila sih isi dokumennya.
Ternyata itu murni rekayasa kecelakaan kerja buat nutupin korban jiwa. Ada aliran dana yang dimanipulasi juga. Dan detail yang paling mengerikan soal jabatannya Senja itu. Nah ini, gelar Senja di dokumen itu tercatat secara formal sebagai penanggung jawab eksekusi. Tapi, posisinya tuh persis ada di bawah rentetan tanda tangan pengesahan sama stempel merah dari petinggi VIP perusahaan. Jika kita hubungkan dengan gambaran besarnya, Senja ini sama sekali bukan dalang kejahatannya. Jadi cuma bawahan yang dimanfaatin ya? Bener. Struktur ini tuh nunjukin anatomi kejahatan korporat yang sangat klasik. Posisi penanggung jawab eksekusi itu sengaja dibikin bukan buat ngasih Senja wewenang, tapi murni buat ngelokalisasi resiko hukum aja. Berarti gelar mentereng itu pada dasarnya cuma kerah anjing pelacak dong? Dia sengaja dikurung di ruang arsip yang sepi, dijauhin dari dunia luar, buat disiapin jadi pion. Tepat banget. Jadi kalau skandal ini suatu hari meledak, bos-bos di lantai atas tinggal nunjuk Senja sebagai pelaku tunggalnya. Iya, skema kejahatan besar tuh selalu butuh peredam kejut. Senja ini adalah tamengnya. Dia itu sang kambing hitam yang dokumen pemotongannya bahkan udah disiapin rapi sebelum kejahatannya terendus. Gila ya. Ngebaca dinamika ini tuh bikin kita sadar betapa brutalnya hierarki institusi atau birokrasi gitu loh. Seringkali, kepatuhan buta dan dedikasi buat sekedar ngerjain tugas aja, malah bisa diam-diam ngejerat kita ke jebakan fatal. Sistem korporat memang sering dirancang kayak gitu. Mereka yang di posisi paling bawah dan nggak kelihatan sering dijadiin perisai hidup bagi mereka yang megang kendali. Ini benar-benar peringatan keras sih buat mengevaluasi ulang rutinitas kerja kita. Jadi, untuk kamu yang lagi dengerin Deep Dive ini, coba deh bayangin skenario ini. Coba dipikirin baik-baik nih. Kalau kamu ada di posisi Alfian, dan kamu tiba-tiba sadar kalau rekan kerjamu yang pendiam itu lagi dipersiapin jadi tumbal kejahatan korporat raksasa, apa kamu bakal nutup lagi map merah itu? Dan pura-pura nggak lihat apa-apa? Susah juga ya milihnya. Makanya. Atau kamu berani narik map itu keluar buat nyelamatin dia, meskipun risikonya kepalamu sendiri yang bakal jadi incaran. Berhati-hatilah dengan rasa nyaman di tempat kerjamu, karena kadang-kadang rutinitas yang bikin tenang itulah yang sebenarnya lagi ngebius kamu.